Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya November Aziza, NIM 19076060020. Di sini saya akan melakukan penyelesaian dari tugas praktikum metode statistika soal tipe 2 dalam aplikasi R dan aplikasi SPSS. Berikut saya lampirkan soalnya seperti berikut, bisa terlihat pada layar. Kemudian untuk aplikasi R, yang pertama saya melakukan saya buat file. Dalam file tipe TXT yang pertama ada konduktivitas, kemudian jenis pelapis. Saya masukkan data konduktivitas seperti berikut, kemudian jenis pelapis disesuaikan dengan konduktivitasnya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian saya masuk ke aplikasi R. Yang pertama saya input di mana saya menaruh file yang telah saya buat tadi. File tipe TXT yang telah saya buat tadi. Saya input setwd, saya taruh di file C, users, Asus Kika, OneDrive dokumen dalam file mestat. Kemudian akan saya run. Outputnya akan seperti di samping. Yang kedua, kita akan membaca file TXT yang telah kita buat tadi. Maka inputannya berupa data ANOVA sama dengan read.table, video mestat, TXT header2 sama header2 digunakan untuk membaca kolom dari file yang telah kita buat tadi. Kemudian saya run. Di sini saya menggunakan package tambahan yaitu librarycar yang tentu saja sudah saya install sebelumnya. Saya run. Dan yang keempat ini saya akan mengganti angka jenis pelapis yang berupa angka 1 sampai 4 tadi dengan pelapis 1, pelapis 2, pelapis 3, dan pelapis 4. Di sini saya input data ANOVA, dolar jenis pelapis, sama dengan faktor. Data ANOVA dolar jenis pelapis, koma, level 1.24, karena ada 4 jenis pelapis. Label sama dengan C. Di sini kita masukkan, kita akan ganti dengan pelapis 1, pelapis 2, pelapis 3, dan pelapis 4. Kemudian saya run, dan terakhir akan saya panggil datanya. Berikut datanya, bisa dilihat pada outputnya. Di sini konduktivitas, dan sini jenis pelapisnya sudah berubah menjadi pelapis 1, pelapis 2, 3, dan 4. Kemudian setelah kita mengambil datanya, kita akan masuk ke asumsinya. Yang pertama yaitu asumsi uji normalitas. Uji normalitas kita input by sama dengan data sama dengan data ANOVA, dolar konduktivitas, indices, data ANOVA, jenis pelapis, pan Shapiro-test ini digunakan untuk menguji normalitas. Saya run, maka outputnya akan nampil seperti di samping. Untuk pelapis jenis 1, di sini kita lihat p-value-nya sebesar ini. Pelapis jenis 2, p-value-nya, pelapis jenis 3 sebesar ini. Kemudian pelapis jenis 4, p-value-nya 0,5719. P-value-nya kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Jika dia lebih besar dari taras signifikansinya sebesar 0,05, maka kita tarik kesimpulan gagal. Maka kita tarik kesimpulan data tersebut atau keempat jenis pelapis tersebut merupakan data normal. Kemudian karena uji asumsi yang pertama sudah terpenuhi, kita lanjut ke asumsi yang kedua yaitu uji homogenitas variansi. Uji homogenitas variansi, saya input, saya beri nama uji variansi terlebih dahulu sama dengan levelnya test, konduktivitas, jenis pelapis, data sama dengan data ANOVA, center, kita gunakan nilai tengahnya. Saya run, kemudian saya panggil uji variansinya sebagai berikut. Maka outputnya seperti berikut. DF merupakan derajat bebasnya sebesar 3, FL yang merupakan F hitungnya sebesar ini, kemudian yang ini kita gunakan sebagai p-value-nya. P-value-nya 0,1218, lebih besar dari taraf signifikansinya sebesar 0,05, yang menandakan bahwa gagal tolak H0, yang berarti tidak terdapat perbedaan variansi pada keempat jenis pelapis tersebut. Karena uji yang kedua sudah terpenuhi, asumsi yang kedua telah terpenuhi, maka kita lanjut ke uji asumsi yang ketiga, yaitu uji ANOVA satu arah. Untuk ANOVA satu arah, kita gunakan juga, kita beri nama filenya juga dulu ANOVA 1 agar memudahkan kita memilih datanya nanti. Sama dengan AOV, konduktivitas, jenis pelapis, data sama dengan data ANOVA. Saya run, kemudian saya panggil dengan summary ANOVA 1. Maka akan muncul sebagai berikut. DF merupakan derajat bebasnya, di sini 3, dan ini merupakan galat atau residualnya. Ini jumlah kuadratnya, ini jumlah kuadrat dari galatnya. Ini nilai tengah kuadrat sebesar ini, dan ini nilai tengah kuadrat dari galatnya. F-value merupakan F hitung atau statistik hitungnya sebesar ini, dan ini merupakan p-value-nya.
0,000288. Dikarenakan p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka diputuskan H0 ditolak, atau terdapat H0 ditolak atau terima H1, atau terdapat perbedaan rata-rata dampak konduktivitas tabung pada keempat jenis pelapis yang berbeda tersebut. Dikarenakan terdapat perbedaan rata-rata dari keempat jenis pelapis tersebut, maka kita akan lanjutkan ke asumsi berikutnya, yaitu asumsi uji perbandingan ganda untuk melihat mana saja pelapis yang memiliki rata-rata yang berbeda. Saya run. Kemudian saya beri nama dulu uji ganda sama dengan Tuki HSD ANOVA 1. Saya run, kemudian saya panggil. Di sini terlihat dalam outputnya, di sini jenis pelapis. Kemudian kita lihat di sini, yang kita perhatikan adalah PADJ-nya. Kita perhatikan di sini yang mana yang memiliki nilai yang kurang dari 0,05. Di sini yang kurang dari 0,5 yaitu pelapis 3 dan pelapis 1, pelapis 4 dan pelapis 1, pelapis 3 dan pelapis 2, dan pelapis 4 serta pelapis 2. Maka dapat saya simpulkan bahwa pelapis 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki perbedaan rata-rata dampak konduktivitas tabung yang menjadi pada dampak jenis pelapis yang berbeda untuk tabung gambar berwarna. Kemudian kita lanjutkan ke aplikasi SPSS. Di sini untuk SPSS, pertama-tama kita menamakan filenya dulu. Di sini saya namakan konduktivitas, sama seperti di aplikasi R tadi. Kemudian di sini ada jenis pelapis. Kemudian pada jenis pelapis ini kita coding pada value-nya. Saya gunakan value angka 1 untuk pelapis 1, angka 2 untuk pelapis 2, angka 3 untuk pelapis 3, dan angka 4 untuk menamakan pelapis 4. Lalu saya klik OK. Kemudian saya pindah ke data view. Saya masukkan datanya. Kemudian saya klikkan di sini angka 1. Angka 1 untuk jenis pelapis 1, angka 2 untuk jenis pelapis 2, 3, pelapis 3, dan 4 pelapis 4. Saya ketikkan angka 1, 2, 3, dan 4, maka otomatis dia akan Kemudian pada data view di sini saya ketikkan angka 1 untuk jenis pelapis 1, angka 2 untuk jenis pelapis 2, 3 untuk pelapis 3, dan 4 untuk pelapis 4. Ketika saya ketikkan angkanya, maka dia akan otomatis terisi sebagai berikut. Kemudian untuk uji yang pertama, yaitu uji normalitas, kita klik Analyze. Kemudian ke Descriptive Statistik, kita klik Explore. Kita masukkan konduktivitas pada dependent list dan factor list ke jenis pelapis seperti berikut. Lalu kita klik option plot to. Kemudian pada data view kita masukkan angka 1 untuk jenis pelapis 1, angka 2 untuk jenis pelapis 2, angka 3 untuk jenis pelapis 3, dan angka 4 untuk jenis pelapis 4. Ketika saya masukkan angkanya, lalu saya klik ini, maka dia akan otomatis berubah menjadi nama yang telah kita coding tadi. Kemudian untuk asumsi yang pertama, kita klik Analyze, yaitu uji normalitas. Lalu kita ke Descriptive Statistik, kita klik Explore. Lalu kita masukkan konduktivitas ke dependent list dan jenis pelapis ke factor list. Lalu klik plot. Di sini saya centang same and leave factor levels together. Saya centang normality plot with test karena kita akan uji normalitas. Saya klik continue, lalu saya klik OK. Maka outputnya akan terlihat seperti berikut. Yang pertama di sini ada case processing summary.
Di sini memperlihatkan bahwa data yang kita masukkan itu apakah ada yang kosong atau ada yang salah. Di sini jumlah datanya. Kemudian di sini ada deskriptif. Tabel deskriptifnya ini berisi faktor-faktor dari pelapis 1, berupa nilai tengah, median, variansi, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, range, dan seterusnya untuk keempat jenis pelapis. Kemudian di sini ada tabel normalitas, uji normalitas keempat pelapis tersebut. Di sini SIMS ini merupakan p-value dari masing-masing pelapis. Yang pertama ini ada jenis pelapis 1, pelapis 2, pelapis 3, dan pelapis 4 yang tentu saja sama dengan aplikasi R yang sudah kita run tadi. Kemudian untuk uji lanjutannya yaitu uji homogenitas variansi. Dari sini saya langsung klik saja Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Lalu saya masukkan konduktivitas ke dependent list dan faktor jenis pelapis. Kemudian saya klik Option. Lalu saya centang Homogeneity of Variance Test. Saya klik Continue, lalu saya klik OK. Outputnya akan seperti berikut. Di sini tes homogenitas variansinya terlihat bahwa p-value-nya sama dengan output dari aplikasi R tadi, yaitu 0,122, yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan variansi konduktivitas dari keempat jenis pelapis tersebut. Kemudian di sini untuk uji ANOVA-nya bisa terlihat. Saya klik Analyze lagi, Compare Means, One Way ANOVA. Saya klik Post Hoc. Lalu di sini sudah terlihat output dari uji ANOVA. Di sini between group ini antara grup mana kemudian di sini sudah terlihat output dari ANOVA. Di sini terlihat di sini F hitung dan ini p-value-nya. P-value-nya ini sama dengan output aplikasi R tadi 0,0000 sekian, yang menandakan lebih kecil dari taraf signifikansinya 0,05, menandakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata konduktivitas tabung pada 4 jenis pelapis tersebut. Kemudian karena terdapat perbedaan, maka kita akan melanjutkan ke uji lanjutnya yaitu uji perbandingan ganda. Maka di sini saya klik Compare Means, Analyze Compare Means, Compare Means, One Way ANOVA. Kemudian saya masukkan seperti tadi dependensinya itu konduktivitas, faktornya jenis pelapis. Kemudian saya klik Post Hoc. Kita akan uji Tukey dan uji Duncan. Lalu signifikansinya saya tulis 0,05. Klik Continue lalu klik OK. Kita scroll ke bawah, maka akan terlihat seperti berikut. Bisa terlihat bahwa yang memiliki tanda bintang ini merupakan jenis pelapis yang memiliki perbedaan rata-rata. Di sini ada pelapis 1 dengan pelapis 3, pelapis 1 dengan pelapis 4, pelapis 2 dengan pelapis 3, pelapis 2 dengan pelapis 4, kemudian begitu pula sebaliknya di bawah. Kemudian di sini pada tabel Duncan bisa terlihat bahwa dari keempat jenis pelapis ini tidak ada yang memiliki rata-rata yang sama. Maka disimpulkan bahwa keempat jenis pelapis tersebut ini memiliki perbedaan rata-rata dampak konduktivitas tabung pada keempat jenis pelapis. Setelah ini selesai, kemudian saya menulis hipotesisnya. Hipotesis saya tulis berupa berikut. Saya lampirkan pada file PDF kertas. Ini untuk aplikasi R. Yang pertama uji normalitas, uji homogenitas, yang ketiga ada uji ANOVA satu arah, kemudian ada uji perbandingan ganda, dan ini aplikasi SPSS. Bisa terlihat pada layar. Saya lampirkan dalam file PDF. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau
tidak dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.